dari seluruh saham dengan hak suara yang sah, yaitu sejumlah 991.660. Perkenankan untuk memperkenalkan anggota direksi dan Dewan Komisaris yang hadir pada Public Expose sore hari ini. Presiden Direktur Bapak Aris Munandar, Direktur Ibu Lina, Direktur Bapak Teguh Budi Santosa, dan Dewan Komisaris yang hadir diwakili oleh Pak Nur Komari. Terima kasih. Sebelum kami mulai public expose, perkenankan saya untuk menyampaikan sedikit tata cara guna memperlancar public expose pada sore hari ini. Public expose PT Alpha Energy Investama akan dimulai dengan pemaparan materi oleh direksi, dan kemudian setelah pemaparan selesai akan dibuka ruang pertanyaan. Sesi pertama tiga penanya dan 2 sesi berikutnya 3 orang penanya kembali. Selama jalannya public expose dan pemaparan materi, kami mohon Bapak dan Ibu untuk mute suaranya sehingga pemaparan dapat disampaikan dengan lebih jelas. Demikian kami sampaikan. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Ibu Lina untuk sebelumnya saya akan sampaikan kata pembuka dari Pak Nur Komari. Saya persilakan kepada Pak Krum. Mohon saya buka masker sejenak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat sore para peserta dari Zoom meeting publik expose Alpha Energy Investama pada hari ini. Selamat sore juga pada para direksi dari AEI yang sudah menghadiri. Jadi acara sore hari ini sangat penting bagi investor maupun terutama dari investor sendiri, dari AEI sendiri, untuk sekaligus melakukan review mengenai performance yang sudah dilakukan maupun rencana-rencana yang akan dilakukan ke depannya dalam rangka memperbaiki kinerja di masa yang akan datang. Mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti dengan baik dan memberikan masukan atau pertanyaan, walaupun waktunya terbatas. Tentunya itu akan sangat bermanfaat bagi kami semua. Saya kira itu aja yang singkat, jadi mohon langsung diteruskan meeting Zoom kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Kum. Selanjutnya, mempersingkat waktu, kami akan langsung mulai paparan public expose PT Alpha Energy Investama yang akan dibuka oleh Ibu Lina. Terima kasih. Selamat sore, Bapak Ibu, para hadirin semuanya. Terima kasih sudah hadir di acara Public Expose Alpha Energy Investama. Kita langsung lanjut ke sekilas perseroan. Perseroan tercatat di Bursa Efek Indonesia tanggal 9 Juni 2017 dan perseroan bergerak pada bidang usaha perdagangan batubara. PT Alpha Energy Investama Tbk sebagai holding sekaligus trading company juga. Usaha perseroan di bidang batubara yang pertama ada PT Berkat Bara Jaya atau PT BDJ, memiliki izin usaha pertambangan operasi produksi.
Lokasi tambang BBJ berada di Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Saat ini PT BBJ sedang dalam proses banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Lalu anak usaha yang kedua adalah PT Alvara Delta Persada atau PT ADP yang berlokasi di Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, Samarinda, Kalimantan Timur dengan luas tambang PT ADP seluas 2089 hektar. Berikutnya untuk struktur manajemen. Susunan manajemen fire tahun 2022 adalah sebagai berikut. Masih tidak ada perubahan untuk Dewan Komisaris, yaitu Bapak Dr. Andes M. Nur Kumari sebagai Presiden Komisaris dan Komisaris Independen. Lalu Pak Budi Kartika sebagai Komisaris, Direksi adalah Bapak Arif Munandar selaku Presiden Direktur, saya Lina Direktur, dan Bapak Teguh Budi Santosa sebagai Direktur. Berikutnya saya pindahkan ke Pak Teguh, alihkan ke Pak Teguh untuk melanjutkan di kinerja perseroan. Terima kasih. Selamat sore, terima kasih. Kinerja perseroan sampai dengan Q3 tahun 2022. Untuk penjualan sampai dengan triwulan 3 tahun 2022 sebanyak 133.000 metrik ton dengan total pendapatan sebesar 168,75 miliar. Perseroan untuk 9 bulan ini di tahun 2022 mengalami kerugian komprehensif sebesar 12,885 miliar rupiah. Kinerja keuangan perseroan yang menurun selama tahun 2022 ini sangat dipengaruhi oleh dari sisi trading batubara yang dikarenakan karena sejak 2020 akhir batubara dikenakan PPN, itu menyebabkan semakin tingginya harga batubara maka nilai PPN menjadi sangat besar dibandingkan dengan margin kegiatan trading itu sendiri. Di samping itu, volatilitas harga batubara yang sangat besar dari awal tahun hingga saat ini membuat posisi sulit bagi trader batubara karena harga sangat melonjak, di mana supplier cenderung menahan atau tidak mensuplai batubara, dan sebaliknya saat harga turun lebih dari 5 atau 5-10%, pembeli juga menahan pembelian. Nah, berikut ini gambaran volatilitas batubara pada tahun 2022. Kondisinya juga sama untuk kuartal-kuartal ekonomi. Tingginya volatilitas tersebut telah mempengaruhi perseroan di antaranya sebagai berikut. Non-performance offtake dari supplier batubara, demurrage atau keterlambatan pengiriman batubara yang sangat besar, terganggunya kondisi keuangan perusahaan karena down payment yang diberikan kepada supplier, namun banyak di antara mereka yang tidak perform. Modal kerja perseroan yang menjadi sangat besar, kita memahalnya harga batubara per ton membuat kegiatan trading perseroan jadi mengecil karena nilai pengapalan atau satu peso menjadi sangat besar yang mencapai 70 sampai 100 miliar. Dengan September tahun 2022, volume penjualan perseroan untuk triwulan 1 10,35.000 ton, triwulan 2 meningkat menjadi 60,63 ton, dan triwulan 3 kurang lebih sama dengan triwulan 2 62,43 ton. Kemudian dengan triwulan 3 total 133.000,4 ton. Ini jauh di bawah tahun 2021 yang mencapai 884.000 metrik ton. Dari sisi pendapatan, sejalan dengan volume penjualan tadi, tahun 2022
2022 sama dengan September, Perseroan hanya membukukan omset atau pendapatan sekitar 168 miliar rupiah, turun jauh dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 702 miliar. Laba atau rugi komprehensif sampai dengan September tahun 2022, Perseroan mengalami kerugian komprehensif di minus 12,86 miliar. Yang di periode yang sama tahun sebelumnya membukukan laba 18,58 miliar. Terkait posisi keuangan, total aset terdapat penurunan sebesar 29 miliar. Penurunan yang paling besar terlihat di salah satunya di Kristen Bank yang turun sebesar 42 miliar. Terus tagihan pajak ini adalah PPN yang akan kami restitusikan. Ini mengalami penurunan 25 miliar. Di akhir tahun 2021, total lebih bayar pajak pertambahan nilai mencapai 49 miliar. Per September tahun 2022, itu menjadi 23 miliar. Jadi paling tidak itu memerlukan satu tahun buku dari masa pajak yang lebih bayar tersebut untuk kami mendapatkan restitusi. Untuk liabilitas turun sekitar 10 miliar, dan kemudian untuk total ekuitas turun 13 miliar sejalan dengan kerugian yang dialami sampai dengan September 2022. Demikian penjelasan mengenai kinerja Perseroan dari sisi keuangan. Saya kembalikan ke Bu Lina. Terima kasih, Ibu. Kita lanjut dengan masalah yang dihadapi Perseroan. Yang pertama, terhadap supplier yang tidak perform, kami akan tempuh jalur-jalur hukum dengan memperhatikan aspek pembukaan dan legalitas yang baik dan benar. Lalu yang kedua, ada masalah untuk pencabutan izin usaha pertambangan PT BBJ, yaitu tanggal 5 Maret 2022, PT BBJ menerima surat pencabutan izin usaha pertambangan dari Menteri Investasi BKPM melalui OSF. Atas permasalahan ini, BBJ melakukan upaya untuk mempertahankan IUP BBJ dengan mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara di Jakarta. Pada tanggal 2 November 2022, pengadilan memutuskan menolak gugatan penggugat. Atas hasil tersebut, BBJ mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tanggal 17 November 2022. Lalu untuk masalah yang ketiga, yaitu adanya gugatan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang atau yang kita kenal dengan PKPU oleh PT Mitra Bahtera Segara Sejati atau MBSS terhadap Perseroan. Tanggal 12 September 2022, MBSS mengajukan permohonan PKPU melalui Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Setelah melalui beberapa persidangan, pada tanggal 3 November 2022, dilaksanakan sidang putusan perkara PKPU. Lalu berdasarkan keputusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Jakarta Pusat telah menolak permohonan PKPU oleh pemohon PKPU yaitu MBSS kepada termohon yaitu Perseroan. Itu masalah-masalahnya. Lalu kita lanjut ke rencana Perseroan di tahun 2023. Menilik pada hambatan yang dihadapi Perseroan saat ini, maka manajemen akan mengoptimalkan produksi dari anak usaha sendiri dari saat ini yang 200.000 ton untuk menjadi 450.000 ton per tahun. Lalu yang kedua, Perseroan telah dan akan terus melakukan investasi CAPEX terhadap anak usaha PT ADP untuk mencapai target tersebut. Yang ketiga, Perseroan telah investasi sampai dengan angka 51,952 miliar
sampai dengan Q3 2022 untuk pembayaran kontraktor, pembelian alat support, pembebasan lahan, penambahan atau upgrade jetty, conveyor, dan preskrip di kegiatan penambangan. Lalu berikutnya adalah perseroan telah mendapatkan izin jetty TUKS untuk kepentingan umum PT ADP untuk kegiatan loading dari perusahaan lain, sehingga membuka peluang perseroan untuk mendapatkan sewa atas jasa loading di perseroan lain. Demikian kami sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Jessica. Terima kasih, Bu Lina.